Nangis dia, nangis dia. Teman-teman, kalau mau support saya langsung saya bilang tadi ya teman-teman ya. Ya silakan, ayo Gus Wabi, ayo. Oke. Inilah ya, ini kejujuran Islam kalau bawa data dengan ketidakjujuran Kristen kalau bawa data, guys ya. Ini ya, kita tunjukkan ya, data yang dibawa oleh Mas Edis barusan. Ini ya, data yang dibawa oleh Mas Edis ini, guys ya. Baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah orang Yahudi. Rasulullah menggadaikan baju perang untuk membeli makanan pokok. Baju perang itu tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Sehingga Ali bin Abi Thalib yang melunasinya setelah wafat Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman wa rohanahu dir'ahu. Dur, sudah lunas saudara. Ternyata sudah lunas. Beginilah kehebatan Nabi Muhammad. Jedur, dipotong-potong sama Edis riwayatnya, guys. Sekarang saya tanya, yang melunasi babi yang dibikin rugi petaninya oleh Yesus siapa yang melunasi? Lukas, Matius, Markus, Paulus. Gak mungkin saudara. Jeder. Ini ya, ini ya, ini nggak ada. Jangankan babi ini, guys ya. Ini. Paulus saja ngajari apa Paulus ini ya? Apa kata Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 8? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Paulus aja kerjaannya ngerampok gitu loh. Ini Paulus, guys. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Untuk pelayanan, untuk ngajar agama. Modalnya dari rampok dia, guys. Masa seperti ini ajaran gitu loh. Kita kalau cuma ayat seperti ini banyak di kamu, Dis. Kemudian ini ya, ini kalau kita mau tunjukkan semua datanya gini, guys ya. Ini atau misalnya di dalam Lukas 22 nomor 36 ya. Jawab mereka suatu pun tidak. Katanya, kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus ya. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Oh, Tuhan kok miskin gitu loh. Ini masa Tuhan semiskin kayak gini, Dis? Hanya untuk perang saja Tuhan gak bisa membiayai pedang. Untuk beli pedang seharusnya kan mampu toh. Ya Tuhan, wahai Bapa Allah, mana pedang? Saya minta mau berperang. Kan keren kan kalau kayak gitu kan? Masa sampai jubahnya suruh dijual untuk beli pedang, Dis? Ini, aduh. Masa gak buka donasi? Masa dulu Yesus mengatakan begini, bagi teman-teman yang ingin mendukung saya langsung ke rekening, karena TikTok itu dikurangi 30 sampai 50% kalau TikTok ya. Jadi saya Yesus sebagai Tuhan kalian juga harus saling mengerti, saya juga miskin, Anda juga miskin, maka berperang, ayo kita jual jubah kita beli tembakan kan gitu. Masa gak gitu dulu Yesus itu? Masa Tuhannya on off gitu loh. Kadang hebat, kadang enggaknya lebih banyak gitu. Enggak hebatnya lebih banyak. Aduh, pucet dia saudara. Begitu loh. Kalau Nabi Muhammad dia ahli sedekah, Dis. Dia itu ahli sedekah. Bahkan ya, ada seorang laki-laki Arabi ketika meminta ghonaman, meminta kambing kepada Nabi Muhammad, apa kata dia? Inni ra'aitu Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Diakui oleh orang kafir. Aku melihat Muhammad kalau dia bersedekah seperti orang yang gak pernah takut kepada kefakiran. Gak nyuruh jual jubahnya sahabat. Wahai para sahabat, kita berperang, jual ya jubahnya ya untuk beli pedangnya. Gak gitu Nabi Muhammad, guys. Gak gitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bersedekah. Berapa tanah yang disedekahkan oleh Nabi Muhammad di dalam kitab yang berjudul Iqtisadun Nabi, ekonomi Nabi, berapa miliar kalau di total itu. Keren beliau. Gak nyuruh jual jubah sama sarung. Andaikan saya ikut Yesus, sarung saya suruh jual, mau pakai apa saya, Dis?
Saya tidak punya celana, saya cuma punya sarung dis gitu loh. Suruh jual, kan nggak gimana? Masa saya pernah nggak pakai sarung? Gitu nih. Dis. Santai, sabar dis. Baik, saya tanggapi ya. Tadi tidak disentuh dia sama sekali. Muhammad berwajah masam kalau ada orang yang datang kepadanya, teman-teman. Ini kenapa Gus Wapi lari kemana-mana, Gus? Ya, cobalah fokus dulu. Nih, saya ini kan ya. Tadi kata kamu, Tuhan kok miskin katanya. Loh, Rob kok bisa sampai gadekan baju? Seorang Rob di dalam agama Islam yang bernama Muhammad, masa sampai gadein baju buat makan? Gus, coba kenapa tidak disentuh sama sekali? Bukankah Muhammad itu adalah Rob? Kalian sudah menjelaskan, justru yang Robnya on off itu Muhammad. Gimana sih? Aduh, diulang-ulang lagi. Terus yang kedua, nih, kenapa Gus Anda mengatakan bahwasanya kesetiaan sahabat-sahabat Muhammad, bahwa Muhammad sampai ini? Loh, yang saya tanya Muhammadnya, apakah itu ditebus sama Muhammad sampai dia meninggal? Tidak, saudara-saudara. Artinya, satu-satunya nabi yang mati meninggalkan utang adalah malu saya menceritakannya. Intinya yang menebus bukan dia, Gus, tapi gini, ya. Kalau memang Muhammad itu adalah orang yang sampai makan saja gadekan baju, bagaimana mungkin dia punya istri sampai berapa? 13. Itu baru istri doang, belum budak-budaknya, belum hamba sahaya yang dia miliki. Mustahil ada orang yang istrinya sampai banyak begitu lalu dia kekurangan makan. Makanya saya bilang, Gus, figur Muhammad di dalam kitab-kitab hadis itu seperti suka-suka pengarangnya. Makanya pengumpul hadis yang bernama Bukhari, dia pernah mengumpulkan hadis itu ada 600.000. Hanya 6.000 yang sahih. Itu pun sampai sekarang orang Islam masih malsu-malsuin. Artinya apa? Cerita tentang Muhammad itu 99,9% bohong. Secara logika loh. Bukankah Bukhari dalam 16 tahun dia meneliti 999 hadis? 600.000 hadis. Yang diambil cuma 6.000-an, kurang lebih 1% doang yang sahih. Aduh, Gus Wapi. Tadi kenapa nggak disinggung tuh? Bagaimana ada seseorang yang miskin datang kepada Muhammad berwajah masam, saudara-saudara, berwajah masam. Tapi kalau ada pembesar Quraisy datang, siap gerak. Ya, makanya saya bilang siapa di sini yang nabi sungguhan dan siapa di sini yang nabi-nabian. Gitu loh. Jadi tolonglah Gus Wapi lah ya. Beda jauh. Teladan yang kita meneladani Yesus dengan meneladani Muhammad itu beda jauh. Ya. Ketika Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa saudara-saudara? Istrinya 1 istrinya. Ketika Muhammad jadi nabi, nambah banyak saudara-saudara. Betul? Iya. Ketika Muhammad belum jadi nabi, Muhammad ngapain saudara-saudara? Adakah dia mengambil harta jarahan? Nggak ada. Setelah Muhammad jadi nabi, saudara-saudara, dia mengumpulkan bala tentara untuk mengambil ghanimah harta jarahan perang. Serang Bani Khaibar. Serang ini, serang itu, ambil rata rampasan perang. Wanita-wanita diambil. Wah, tuh kan, udah kena pelanggaran kan? Gus Wapi kena pelanggaran. Ayo, kurang gimana lagi? Ketika Muhammad belum jadi nabi, apakah pernah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ketika Muhammad jadi nabi, malah dia menikahi Aisyah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, walaupun Muhammad banyak istrinya, saudara-saudara, sayang sekali saudara-saudara, tidak ada anaknya dari situ, saudara-saudara.
Cobalah, ayolah kita diskusi yang sehat yuk ya. Kita diskusi janganlah kita diskusi jadi apa namanya? Kita diskusi yang sehat. Jangan saling menjelek-jelekkan. Kita kasihlah anunya, poinnya yuk. Jangan memulai-mulai. Nanti kalau saya mulai, soalnya kalian yang paling gak tahan. Ya. Tidak mungkin kalian bisa menjelekkan Yesus karena Yesus itu orang benar, suci dikatakan dalam kitab kalian. Anak yang suci, gulaman zakian. Tidak ada dalam Al-Quran Muhammad itu seorang yang suci. Bahkan dia dikatakan orang yang berdosa di dalam Al-Quran. Gimana aku suapin ini? Aduh. Ayolah, sehat yuk. Diskusi yang sehat. Nggak usahlah kita diskusi apa jelek-jelekan gitu yuk. Ayo, kita kasih poinmu, poin saya. Yuk, silakan.